Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Merianti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Khulafaur Rasyidin. Baik, apa itu Khulafaur Rasyidin? Secara bahasa terbagi dua. Khulafu adalah pengganti, Rasyidin adalah mendapat petunjuk. Secara istilah, Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat Islam yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tokoh-tokoh Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Nabi yang dibaiatkan menjadi khalifah pertama sebagai pengganti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW oleh umat Islam. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq ialah Abdullah ibnu Abu Quhafa. Ia lahir di Makkah pada tahun 573 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama kali masuk Islam, atau bisa disebut dengan golongan As-Sabiqul Al-Awwalun. Arti As-Siddiq di sini ialah benar. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang tidak pernah berbohong atau membuat berita-berita yang palsu. Dan ia juga akan membenarkan apa yang seharusnya benar dan menyalahkan apa yang seharusnya salah. Adapun sifat yang harus kita teladani dari Abu Bakar As-Siddiq adalah beliau bijak dalam menangani permasalahan yang ada, memiliki sifat sabar, setia, dan patuh terhadap Nabi Muhammad SAW. Adapun program dan jasa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq saat menjadi khalifah di kalangan umat Islam sebagai berikut. Yang pertama, memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad. Yang kedua, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang ketiga, memerangi orang-orang yang mengaku nabi palsu. Wafatnya Abu Bakar As-Siddiq yaitu pada hari Senin atau malam hari, tanggal 21 Jumadil Akhir, tahun 13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi. 2. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang diangkat menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun 3 bulan atau 13 Hijriah 634 Masehi sampai 23 Hijriah atau 644 Masehi. Nama asli Umar bin Khattab ialah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Ia lahir di Makkah dari suku Adi. Julukan Umar bin Khattab ada Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab ialah orang yang sangat berani, sehingga beliau dijuluki singa padang pasir. Adapun sifat yang harus kita teladani dari Umar bin Khattab adalah memiliki sifat berani, tegas, adil dalam memimpin, amanah, dan ia mengutamakan rakyat daripada dirinya sendiri. Adapun prestasi besar masa kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai berikut. Yang pertama, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Yang kedua, membuat dan menetapkan kalender Hijriah. Yang ketiga, mengatur sistem administrasi keuangan negara. Salah satu prinsip Umar bin Khattab adalah lebih baik tidak makan dan tidur di lantai daripada makan enak dan tidur di istana, sementara rakyatnya menderita.
Wafatnya Umar bin Khattab yaitu pada hari Rabu, tanggal 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Utsman menjadi khalifah pada usia 70 tahun dan menjabat selama 12 tahun atau 23 Hijriah, 644 Masehi sampai 35 Hijriah atau 656 Masehi. Julukan Utsman bin Affan adalah Zunnurain, yang berarti pemilik dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman bin Affan menikahi putri kedua dan ketiga Rasulullah SAW, yakninya Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Adapun sifat yang harus kita teladani dari Utsman bin Affan ialah memiliki sifat sabar, mudah tersenyum, keteguhan dalam berakidah, dan saudagar yang kaya raya maupun dermawan. Adapun prestasi besar masa kepemimpinan Utsman bin Affan sebagai berikut. Yang pertama, modifikasi mushaf Al-Quran atau penyalinan ulang ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, renovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga, pembentukan Angkatan Laut. Yang keempat, perluasan wilayah Islam. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang diangkat menjadi khalifah yang keempat setelah Utsman bin Affan. Masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib pada tahun 35 Hijriah 656 Masehi sampai 40 Hijriah atau 661 Masehi. Nama asli Ali bin Abi Thalib adalah Haidar bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang ilmuwan yang sangat cerdas atau babul ilmi. Adapun sifat yang harus kita teladani dari Ali bin Abi Thalib ialah beliau memiliki sifat jujur, bijak, adil, cerdas, selalu bersyukur, bekerja keras, dan pintar dalam menangani masalah. Adapun prestasi besar masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai berikut. Yang pertama, mengganti para pejabat yang kurang cakap. Yang kedua, memperbaiki keuangan negara. Yang ketiga, mengembangkan dan memajukan ilmu bahasa. Adapun di sini kita dapat nilai-nilai yang terkandung dalam kisah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, nilai moral. Ialah nilai yang berkaitan dengan moral atau akhlak para Khulafaur Rasyidin. Ada beberapa contoh dari kisah para sahabat Nabi yang diambil dari perjalanan para sahabat dalam menyebarkan agama Islam. Salah satunya adalah kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki sifat jujur dan setia menemani Nabi di Gua Sur ketika Nabi hijrah ke Madinah, dan di gua itu pula Abu Bakar menjadi penjaga di depan gua untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Lalu, seorang Umar bin Khattab yang merupakan pemimpin yang berani serta memiliki kecerdasan, dan Utsman bin Affan yang memiliki sifat dermawan. Yang kedua, nilai religius. Ialah nilai yang menyangkut tentang keimanan serta ibadah para Khulafaur Rasyidin sebagai khalifah atau pemimpin yang diberikan amanah atau kepercayaan dalam menyebarkan agama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Para sahabat memiliki keimanan serta pendirian tentang agama Islam yang sangat kuat. Para Khulafaur Rasyidin melakukan ibadah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang sudah mereka terima sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup, seperti kedermawanan mereka dalam bersedekah dan merelakan keseluruhan hartanya untuk
jihad di jalan Allah demi Islam. Para khalifah lainnya pun memiliki sifat lemah lembut namun tegas, adil, memiliki sifat jujur, dan pemberani dalam membela agama Islam. Yang ketiga, nilai sosial. Ialah hal-hal yang berkaitan dengan norma-norma kehidupan para khulafaur rasyidin dalam kehidupan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Seperti sifat amanah atau jujur, setia, dan saling membantu. Seperti dalam sebuah hadis, sesungguhnya orang-orang yang paling berjasa kepadaku dalam persahabatannya dan persaudaraannya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil atau kekasih selain Rabbku, niscaya aku mengangkat Abu Bakar sebagai khalil. Akan tetapi yang ada adalah persaudaraan Islam dan kasih sayangnya. Tidak tersisa sebuah pintu di masjid kecuali ia ditutup selain Abu Bakar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya kita dalam kehidupan sehari-hari harus saling memiliki rasa kasih sayang serta saling setia satu dengan yang lainnya. Yang keempat, nilai budaya. Hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan dalam kehidupan yang dijalani oleh para khulafaur rasyidin. Misalnya, adat istiadat, kesenian, keragaman, dan suku. Pengaruh budaya Arab pada masa kekhalifahan dilihat dari transportasi yang digunakan, yaitu unta untuk berpergian dalam berdakwah dari satu tempat ke tempat lain, dari kota satu ke kota lain. Selain untuk berdakwah, unta juga digunakan dalam berdagang. Dalam bersuku juga Arab sebelum Islam, yang pada masa itu merupakan masa zaman jahiliyah, di mana bangsa Arab belum mengenal 16 Islam dan masih menyembah berhala yang diyakini sebagai dewa bagi suku mereka, sehingga sering terjadinya perselisihan dan peperangan antara suku hingga zaman Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Adapun manfaat dari kisah Khulafaur Rasyidin dapat kita teladani dari kisah-kisah Khulafaur Rasyidin ini ialah kisahnya memberi peran penting untuk mempersatukan kaum muslimin dengan musyawarah dalam merundingkan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga pengalaman yang terjadi di masa lampau dapat menjadi contoh perbandingan yang benar, lalu juga dapat mempererat tali persaudaraan dan kekeluargaan antar sesama kaum muslimin, serta memperbaiki akhlak yang kurang baik sehingga dapat terlahir generasi yang soleh dan soleha. Baik, mungkin ini saja dari materi saya tentang Khulafaur Rasyidin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.